Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Dalam seri ke-369 ini, dengan para pemain Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Wahyu Chandra sebagai Loh Gawe, Wenda Lubis sebagai Rogo Penatas, Ana Sampayon sebagai Saur Pitutur, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Apa yang terlihat jauh di seberang jurang yang diselimuti kabut membuat Pinaka Swasti Ratu menjadi sangat penasaran. Ada 2 orang pemuda dan 2 orang gadis di sana yang terikat pada sebuah tiang, dikelilingi oleh orang-orang yang bergerak liar. Pinaka Swasti Ratu tersentak ketika melihat yang seorang lagi, seorang lelaki tua yang sangat dikenalnya dan sangat dibencinya. Nyai nampak terkejut. Apakah Nyai melihat sesuatu? Kita tinggalkan tempat ini, Bapak. Aku tidak mau peduli dengan mereka. Tunggu, Nyai. Sekarang aku jadi yakin bahwa mereka memang benar-benar gerombolan yang dipimpin perempuan aneh bermata titisan Batara Durga itu. Orang yang membuat Nyai kaget tentu ayahmu, Temenggung Murti Wandawa. Benar demikian, Nyai?
Jangan sebut orang itu sebagai ayahku. Orang itu bukan ayahku, tapi iblis. Jika orang itu berada di sini saat ini, ku benamkan pedangku ke dalam perutnya. Tetapi, jawablah Nyai, benarkah dugaanku bahwa orang yang membuat Nyai terkejut adalah Sakyamurti? Ya, orang itu adalah salah satu di antara orang yang terikat pada tiang-tiang di sana. Brahmana Loh Gawe yang kemudian menjadi kebingungan, mencemaskan Nyai Pinaka jika berurusan dengan umat Durga Prabandari. Namun di sisi lain, dia mencemaskan pula bekas Tumenggung Murti Wandawa. Justru karena Tumenggung itu adalah ayah Pinaka, ada dorongan kuat di dalam hati Brahmana Loh Gawe untuk menolongnya. Brahmana Loh Gawe kebingungan untuk mengambil sikap, sementara Pinaka Swasti Ratu yang telah mengalami loncatan kanuragan yang tinggi sejak peristiwa luar biasa di malam bulan purnama yang mengalami gerhana di Candi Swambara Budura, mampu menggunakan ilmunya itu untuk mempertajam pandangan matanya, menyaksikan apa yang terjadi di seberang dengan jelas. Dua orang pemuda, siapa mereka? Yang seorang berambut panjang terurai, yang seorang lagi bergelung-gelung. Kemudian dua perempuan muda usia. Sayang, ia menundukkan kepala. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kemudian yang seorang itu benar-benar lelaki keparat pembunuh ayah Galuh Urang, Sakyamurti, Murti Wandawa. Mereka diikat seperti tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Dua gadis itu. Bagaimana, Nyai? Bapak Brahmana Loh Gawe tidak bisa mencegahku lagi. Bagaimana, Nyai? Aku mengenali orang-orang yang berada di sana. Aku mengenali kedua perempuan itu. Tapi aku tidak mengenal dua lelaki yang lain. Kedua perempuan itu adalah gadis-gadis dari perguruan pesanggaran. Sedang beberapa orang yang berada di antara orang yang melakukan upacara aneh itu adalah orang-orangku dari perguruan Widara Kandangan. Bapak tidak boleh mencegahku lagi. Pinaka Swasti Ratu menggeretakkan gigi. Terkenanglah perempuan itu pada perguruannya yang porak-poranda dan hanya tersisa puing-puing bekas kebakaran tanpa seorang pun yang tinggal. Belum lagi Brahmana Loh Gawe berkata apapun. Pinaka Swasti Ratu telah melangkah. Brahmana Loh Gawe segera melangkah pula menyusulnya. Didorong oleh rasa cemasnya, Brahmana Loh Gawe mencoba mengingatkan Pinaka. Nyai, aku bisa mengerti bagaimana perasaan. Namun aku minta agar Nyai berhati-hati. Yang kita lakukan adalah berusaha menolong mereka, membebaskan mereka, bukan menyerang gerombolan itu. Akan kubebaskan mereka, Bapak. Apapun caranya, aku akan menolong murid-murid perguruanku yang mengalami nasib buruk itu. Aku juga berkewajiban menolong dua gadis dari pesanggaran. Mereka adalah saudara-saudara Kameswara. Apapun akan kulakukan untuk menolong mereka. Yang Bapak maksudkan adalah Nyai tidak perlu kehilangan akal. Kita berusaha membebaskan mereka di saat malam tiba, tidak di siang hari seperti ini. Bagaimana, Nyai? Baiklah, aku terima gagasan Bapak. Kita akan berusaha menolong mereka di saat malam hari. Namun sementara itu, sekarang ada baiknya kita lebih mendekati tempat itu. Marilah, Nyai. Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe terus berjalan mengendap-endap, menyibak dedaunan, dan ada kalanya harus membabati sulur-sulur yang melintang. Perjalanan kedua orang itu bahkan sempat terhenti sejenak ketika di depan menghadang sarang tawon sebesar gentong beras. Pinaka Swasti Ratu yang pada dasarnya penyayang binatang memilih jalan lain, namun ada apa, Nyai? Ada patung kayu, Bapak. Oh, Apa maksudnya itu berada di dalam hutan seperti ini? Patung aneh terdapat di tengah hutan belantara. Tentu bukan tanpa maksud. Orang tentu telah meletakkan di tempat ini. ya. Orang-orang Batari Durga itu yang meletakkannya, Nyai. Lihat, ada sebuah nokta pada kening patung itu. Itu sebuah pertanda atau ciri khusus dari Durga para Bandari. Lalu untuk apa benda itu diletakkan di tempat ini? Di hutan? Tentu ada maksudnya. Iya. Apa maksudnya? Entah, Nyai. Aku belum mempunyai gambaran. Bagaimana, Nyai? Apakah Bapak tidak sependapat
jika aku mengatakan bahwa patung kayu ini adalah mata-mata? Mata-mata? Ya, benar Bapak. Bukan main. Aku sependapat, Nyai. Patung ini nampaknya bertugas sebagai mata-mata. Memata-matai siapapun yang lewat tempat ini. Patung ini dilindungi oleh mantra, terutama pada gambaran mata berwarna merah yang berada di keningnya. Seolah-olah patung ini bisa melihat siapapun yang lewat. Dan Durga para bandari yang bermata 3 itu bisa mengetahuinya. Dan nampaknya kehadiran kita telah diketahui. Belum tentu, Nyai. Dan apakah Nyai tidak bisa berbuat sesuatu terhadap patung kayu itu? Ya, aku akan menghancurkannya. Mari kita bergerak ke arah sana, Bapak. Ya. Ada baiknya kita menghindari patung-patung sejenis ini, yang tentu berserakan di tempat lain. Mari. Apa yang dikatakan oleh Pinaka Swasti Ratu ternyata benar. Belum terlampau lama perempuan hamil tua itu berjalan dengan Brahmana Loh Gawe menyibak dedaunan. Maka di kejauhan terlihat lagi sebuah patung sejenis. Sebuah patung lagi memata-matai kita. Mana, Nyai? Itu di sana, di bawah bayangan sebuah pohon. Ada lagi satu, Nyai. Di mana? Itu. Bukan main. Benar-benar sebuah persembunyian yang sangat sulit untuk ditembus. Uma Durga para bandari memagari persembunyiannya dengan sebuah cara yang tidak masuk akal. Aku akan menghancurkan kedua patung itu dengan batu. Aku akan membidik tepat pada kepalanya. Bapak mendengar sesuatu? Iya, 2 atau 3 orang berlari ke tempat ini. Iya, ternyata benar bahwa patung-patung yang kita rusak itu memang bertugas sebagai penyambung mata Batari Durga itu. Perempuan bermata itu tahu kita telah merusak patung-patungnya dan sekarang mengirim orang kemari untuk memeriksanya. Mari kita bersembunyi, Bapak. Patung ini rusak bagian kepalanya. Siapa yang berani melakukan ini? Orang ini tentu tidak sadar dengan siapa ia sedang berhadapan. Anak-anak, periksa tempat yang lain. Apakah patung-patung yang disebar di sini juga mengalami hal seperti ini? Beberapa anak buah perempuan itu segera menyebar berlarian menjalankan perintah. Mereka memang menemukan beberapa buah patung setan telah rusak berantakan. Perempuan dengan noktah berwarna merah di kening itu menggeram marah. Setelah mendengar laporan dari anak buahnya, matanya kemudian jelalatan memandang ke segala arah. Apakah Bapak mengenal perempuan itu? Nyai berbicara jangan terlalu keras. Tidak apa-apa, orang itu tidak akan mendengar. Aku telah menggunakan kemampuanku menghisap suara. Orang itu tidak mendengar. Lihat, meski aku berbicara cukup keras seperti ini, tapi ia tetap tidak mendengar. Bukan main. Kenapa? Nyai Bagai telah menyimpan berbagai ilmu di dalam tubuh Nyai. Bapak mengenal perempuan itu? Benar, perempuan itu adalah perempuan yang pada saat Nyai mengakhiri puasa pati geni di hari yang ke-40 mencoba mengganggu Nyai. Perempuan itulah yang bertempur dengan Temenggung Murti Wandawa di pelataran candi. Jadi ini orangnya? Iya. Pada saat itu, ya, aku memang merasakan kehadirannya. Akan tetapi aku tidak melihatnya. Benar. Nyai sedang melakukan laku pati geni. Nyai sedang melakukan pemusatan pikiran untuk mendapatkan karunia dari Hyang Batara Agung. Nyai seperti tidak memperhatikan kehadiran perempuan itu di puncak candi. Akan tetapi, Nyai telah menggunakan aji kakang kawah Adi Ari-Ari untuk menghadapinya. Lihat, pada kening perempuan itu terdapat bulatan berwarna merah. Kita lihat saja apa yang diperbuatnya. Bagaimana? Kau menemukan sesuatu, Rogo Penatas? Mata hati sang ratu ternyata benar-benar tajam. Nyai Saur Pitutur, semua patung kayu Soro Gupito yang disebar di tempat ini telah dirusak orang. Rupanya ada orang yang berusaha menyelundup ke Pasetran. Dikiranya mudah untuk masuk ke Pasetran tanpa diketahui. Boleh masuk ke Pasetran Gondomayit, tetapi jangan berharap bisa keluar dari tempat ini. Rogo Penatas, bagaimana Nyai? Kembalilah ke Pasetran, menghadaplah sang ratu. Aku dan yang lain akan mengaduk tempat ini. Aku akan mencari orang yang telah berbuat lancang berani masuk patung-patung Suro Gupito. Ayo yang lain, semua menyebar. Aduk semua tempat ini. Temukan orang yang merusak patung-patung Suro Gupito. Rogo Penatas segera kembali ke Pasetran, diiringi tatapan mata Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe yang masih bersembunyi di atas dahan. Sementara itu, Nyai Saur Pitutur dengan beberapa orang anak buahnya segera menyebar, menyisir kawasan hutan itu untuk menemukan orang yang berani merusak patung Soro Gupito. Soro berasal dari kata Sang Soro atau sengsara, sedangkan Gupito adalah kata lain dari patung. Swasti Ratu mencoba menerjemahkan apa arti dari patung sengsara itu. Bapak Brahmana Loh Gawe, mari kita cegat Rogo Penatas itu. Pemuda itu tentu melewati tebing di sana. Kita bisa mendahulunya. Mari, Nyai.
Dengan gesit seperti gerakan kijang, Swasti Ratu dan Brahmanaloh gawe berloncatan dari pohon ke pohon untuk menghindari patung-patung yang disebut Soro Gupito yang tersebar di mana-mana. Dan tidak berapa lama kemudian, Pinaka Swasti Ratu dan Brahmanaloh gawe telah sampai di tempat yang dituju. Tepat seperti yang diperhitungkan kakak Kameswara itu, lelaki muda bernama Rogo Penatas memang melewati tempat itu. Berhentilah Rogo Penatas, kau lupa kepadaku? Di Ajeng Pinaka. Ya, aku. Syukurlah, kau ternyata masih ingat kepadaku. Aku cemas. Titisan Batari Durga yang bermata 3 itu telah mencuci otakmu. Jaga Dewa Batara Agung. Di Ajeng Pinaka, aku tidak mengira di sini aku bertemu denganmu. Di Ajeng Pinaka. Aku mengerti kesedihanmu, Rogo Penatas. Perguruan Porak-Poranda. Ya, itulah yang membuatku sedih. Nasib saudara-saudara seperguruanku mengenaskan di Ajeng. Sementara aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong mereka yang nasibnya sangat buruk di Ajeng. Bagaimana keadaan mereka, Rogo Penatas? Mereka, kau hamil di Ajeng? Iya, aku hamil. Akan tetapi jangan pikirkan hal itu. Sekarang aku minta kau menceritakan apa yang terjadi pada perguruan kita. Aku menemukan perguruan telah menjadi puing-puing, tidak ada seorang pun orang-orang yang tertinggal di sana. Sang Ratu Batari Durga telah memporak-porandakan Widara Kandangan. Kami semua dibawa ke tempat ini. Tempat yang disebut Pasetran Gondomait. Benar-benar buruk nasib mereka di Ajeng. Hanya akulah yang lebih beruntung. Semuanya tidak terkecuali. Lidahnya telah dipotong. Dipotong? Iya, maksudnya adalah agar mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa bercerita apapun yang diketahui. Terkutuklah aku. Aku menjadi penjilat karena aku tidak ingin bernasib buruk seperti mereka. Aku menempatkan diri menjadi kedibal. Keset yang tidak tahu malu. Orang-orang kita dijadikan binatang yang hanya diambil tenaganya untuk berbagai pekerjaan. Mulai dari yang paling sederhana, menimba air, mengolah kebun, hingga untuk berperang. Mereka hanya mengerjakan dan mengerjakan, tanpa sempat berpikir untuk apa mereka mengerjakan. Ya, itulah mereka di Ajeng Pinaka. Dengan kata lain, pikirannya telah dirusak. Begitu, Rogo Penatas? Iya. Akan tetapi, bagaimana dengan kau? Apakah kau mampu berpikir waras? Kau tidak merasa pikiranmu dikuasai oleh titisan Batari Durga itu? Tidak, di Ajeng. Aku tidak mengalami perlakuan buruk itu. Aku luput. Tetapi aku telah berbuat pengecut. Menjadi abdi perempuan aneh bermata 3 itu. Kau menjadi penjilat untuk sebuah harga keselamatan yang kau dapatkan. Iya, aku telah menjadi penjilat, Nyai. Itulah yang telah aku lakukan. Aku terkutuk. Tidak, anak Mas Rogo Penatas. Jangan kau terlampau menyalahkan dirimu sendiri. Manusia diberi akal adalah untuk digunakan. Dan menurut pendapatku, anak Mas telah menggunakan akal sebaik-baiknya. Anak Mas telah bermain sandiwara dengan sempurna. Saat sekarang, anak Mas telah menempatkan diri menjadi anak buah Durga para bandari. Namun, anak Mas sambil mencari peluang dan kesempatan untuk pada suatu saat membebaskan diri. Dan kalau bisa, menolong murid-murid perguruan yang lain. Itulah yang terjadi. Dan peluang itu sekarang telah tiba. Anak Mas telah bertemu dengan pewarisnya perguruan Widara Kandangan. Aku kira anak Mas bisa membantu membebaskan teman-teman anak Mas yang lain. Serta beberapa orang yang ditawan di Pasetran. Bukankah ada beberapa orang yang menjadi tawanan di sana, Rogo Penatas? Iya. Sekarang bertanyalah kepada dirimu sendiri. Apakah kau masih merasa sebagai orang Widara Kandangan? Atau telah menjadi orang Gondomayit? Tidak, di Ajeng. Aku tetap orang Widara Kandangan. Aku tidak ingin berkhianat. Baiklah jika demikian. Bantu aku untuk membebaskan orang-orang yang ditawan. Termasuk mereka yang diikat di tiang kayu. Bagaimana caranya agar aku bisa mendekati tempat itu tanpa terlalu banyak melalui rintangan? Patung-patung yang kau sebut Soro Gupito itu terlampau merepotkan. Patung itu adalah mata-mata yang mengawasi siapapun yang berani mendekati Pasetran Gondomayit dari tempat ini. Benar demikian, bukan? Benar, di Ajeng.
Lalu bagaimana caranya agar kami berdua bisa sampai di tempat itu tanpa diketahui? Apakah kau mengetahui ada jalan yang bisa ditempuh untuk sampai ke sana? Iya, ada di Ajeng. Harus melewati tebing itu. Di sana ada jalan setapak. Di sepanjang jalan setapak itu tidak disebari patung-patung pengintai. Karena Sang Ratu Uma Durga merasa yakin tidak akan ada orang yang berani melewati tebing yang sedemikian curam. Tetapi apakah kau akan melewati tempat itu di Ajeng? Ya, kalau memang lewat tempat itu, aku bisa mendekat sampai aman. Baiklah, sekarang kembalilah bersikap yang wajar, seolah tidak terjadi apa-apa. Tengah malam nanti, berusahalah menemuiku. Mungkin kau mempunyai gambaran untuk bisa menemuiku. Bisa di Ajeng. Berusahalah untuk menunggu di sebuah batu besar berbentuk mirip macan tidur. Aku akan menemuimu di sana. Tempat itu aman. Tidak pernah dironda oleh siapapun. Akan tetapi... Kenapa, Rogo Penatas? Kau hamil di Ajeng. Apakah kau akan mampu ke tempat itu? Jangan pikirkan aku. Sekarang pergilah cepat. Sebelumnya, ada sebuah pertanyaan di Ajeng. Kau mau bertanya soal apa? Bagaimana usahamu mencari guru Galuh Urang? Dan siapa ayah bayi yang kau kandung itu? Siapa ayah bayi yang aku kandung ini? Iya. Bukan urusanmu, Rogo Penatas. Tapi jika kau bertanya tentang ayah Galuh Urang, ayah telah pergi untuk selama-lamanya. Bawa kagetmu dari tempat ini, Rogo Penatas. Dan jangan bertanya-tanya apapun lagi. Pertanyaan yang menyinggung soal itu akan membuatku sedih. Baik. Ia murid perguruan Widara Kandangan yang mempunyai sifat sedikit pengecut. Itulah, aku tidak lagi memanggilnya Kakang. Mengapa, Nyai? Ia mencoba mencintai, tapi aku tidak mencintainya. Aku tidak lagi memanggilnya Kakang agar ia tahu diri. Mari, Bapak Brahmana Logawi, kita lanjutkan perjalanan kita. Kita telusuri jalan yang telah ditunjukkan oleh Penatas untuk mendekati tempat itu dengan aman. Mari, Nyai. Demikianlah Pinaka Swasti Ratu yang dalam keadaan hamil itu dikawal oleh Brahmana Logawi yang sudah tua berusaha mendekati tempat yang disebut Pasetran melalui terjalnya tebing yang melingkar. Namun karena ketinggian olah kanuragan yang mereka miliki, mereka melintasi jalan yang sulit itu tanpa halangan. Dan di saat yang bersamaan, Rogo Penatas tengah menghadap Ratu Durga, Uma Durga Prarabandari, yang memiliki 3 buah mata. Mengapa kau kembali, Penatas? Hamba Sang Ratu. Nyai Sawur Pitutur telah memerintahkan hamba kembali untuk melaporkan kepada Sang Ratu. Apa yang akan kau laporkan kepadaku? Dugaan Sang Ratu ternyata benar. Patung-patung Sorogupito yang tersebar di tempat itu telah dirusak orang. Hamba telah memeriksa. Hampir semua patung yang disebar di sana telah rusak. Nampaknya orang yang merusak patung-patung itu mengetahui kegunaan patung itu. Dan apa yang dilakukan oleh Sawur Pitutur? Nyai Sawur Pitutur melanjutkan memeriksa tempat itu, Sang Ratu, untuk mencari siapa yang berbuat sampai dapat ditemukan. Baiklah, pergilah. Aku akan mencari orang yang berbuat itu dengan caraku. Cepat pergi. Baik, Sang Ratu. Rogo Penatas segera melangkah mundur dan kemudian keluar dari tempat itu.
sedang titisan Batari Uma atau Batari Durga yang bernama Uma Durga Parabandari itu kemudian melangkah ke dalam sebuah ruangan. Dan inilah ruangan yang dirahasiakan oleh Uma Durga. Tidak sembarang orang boleh memasukinya. Untuk melakukan hal-hal tertentu di dalam ruangan itu, mereka terpaksa harus dipotong lidahnya dengan harapan tidak akan mengobrol cerita di luar. Di tengah ruangan penuh dengan asap kemenyan serta benda-benda aneh, mulai dari gading gajah, siung macan, hingga tengkorak, tanduk babi hutan, serta benda-benda yang lain. Sementara di sudut ruangan berdiri sebuah patung Batari Durga. Patung yang terbuat dari kayu cendana itu bagaikan hidup. Matanya di kiri kanan mencuat pada bibir yang terkatup. 4 buah tangan dengan sikap masing-masing. Sebuah tangan memegang cemeti, sebuah lagi memegang kepala tengkorak. Dan yang paling aneh adalah mata yang terletak di kening patung itu. Tidak cukup 2 mata, tetapi masih ada tambahan mata sebuah lagi di kening. Sebagaimana tidak cukup 2 tangan, tetapi masih ada lagi 2 tangan yang lain. Wahai Sang Batari Durga, wahai Dewi penguasa segala kekuatan malam, wahai Sang Uma, Batari yang sakit karena tersisih, aku yang akan mengembalikan semuanya kepadamu. Demi angin yang mengaduk alam, demi malam yang berhias tangis serigala, berilah petunjuk kepadaku. Berilah petunjuk kepadaku. Rapal mantra mengalir. Bibir Uma Durga Parabandari berkomat kami. Air dalam periuk bermulut lebar yang berada di depan patung bergolak. Lamat-lamat mengeluarkan asap tipis yang kemudian lenyap begitu berbaur dengan udara. Dan tidak berapa lama kemudian muncul sebuah bayangan 2 orang manusia. Bayangan di dalam periuk bermulut lebar itu adalah Brahmana Loh Gawe dan Pinaka Swasti Ratu. Perempuan malang, kasihan engkau memasuki kandang macan. Kau tidak akan dapat pergi dari tempat ini. Perempuan malang, engkaulah orang yang paling malang di dunia ini. Hidupmu sia-sia tiada gunanya. Kemarilah, kemarilah. Semakin gencar Uma Durga Parabandari membaca mantra. Tangannya menengadah ke atas. Matanya bergerak-gerak liar. Sebagaimana bibirnya juga bergerak liar. Sirna kecantikan perempuan itu. Yang ada kemudian adalah wajah yang sangat menakutkan. Tetapi tiba-tiba... Kurang ajar, setan alas! Uma Durga Parabandari terperanjat ketika tiba-tiba air di dalam periuk itu bergerak dan kemudian menciprati wajahnya. Air itu terasa perih di wajah. Uma Durga segera membasuhnya dengan segala macam sumpah serapah. Namun ketika dia melihat ke dalam air di dalam periuk itu, yang nampak bukan lagi wajah Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe, namun wajah seorang lelaki tua, Uma Durga, yang adalah penjelmaan kembali dari seorang perempuan pemuja Durga di zaman Mataram yang bernama Warakanya. Terkejut karena mengenali wajah lelaki tua yang menampakkan diri di dalam air yang tidak lain adalah Pujangga Sangsari. Pujangga Sangsari, pujangga di zaman Mataram yang bertugas menjaga keselamatan Candi Swambara Budura dari niat jahat penjelmaan Batari Durga. Bedebah! Mengapa kau muncul di dalam situ, ha? Keparat! Hiya! Meskipun kau lahir kembali ke dunia ini, kau tidak akan mampu mencegahku. Tidak ada seorang pun yang akan mampu mencegahku. Tidak akan ada yang mencegahku. Keparat! Bibi, kau mendengar suaraku? Aku masih hidup, Rahastri Kandi. Aku melihat perempuan bermata 3 itu pergi ke arah utara, Bibi. Baru kali ini ia meninggalkan rumah itu. Apakah kita dapat melakukan sesuatu? Ikatan ini sangat kuat sekali. Aku telah berusaha untuk melepasnya, tapi tidak berhasil. Aku juga, tetapi aku berharap kita tidak kehilangan semangat untuk berusaha dan terus berusaha sampai berhasil melepaskan diri. Apa yang bisa kita lakukan? Ken Siwi melirik ke arah orang yang dipanggilnya. Sementara orang yang dipanggilnya itu lemas terkulai pada sebuah tiang. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.